abis itu ngefans Arsenal dari kapan? Ada gambar Thierry Henry sama Patrick Vieira sama Thierry Henry sama Bergkamp angkat piala Liga Inggris. Hooknya itu gini. Arsenal juara tak terkalahkan. Adebayor lo seneng katanya Adebayor, apalagi pas selebrasi dia golin Arsenal pas di City. Enggak lah, itu kesel gue sebenarnya. Terus aja kita punya terms, kita punya sebutan. Apa itu? Setiap akhir musim kalau Arsenal finish di atas Spurs, kita sebutnya itu Saint Tottenham Day. Ya itu hari-hari merayakan Arsenal finish di atas Spurs. Juga ngikutin drama Sol Campbell. Itu kan sampai kayak penonton sampai di lorong-lorong juga dinyanyi-nyanyiin. Itu apa sih? Ada apa antara Arsenal Spurs dan Sol Campbell? Wah. Berarti sampai kapan nih Arteta bertahan atau Arteta dipecat nih? Waduh. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Masih bersama saya Habib Safi Menpura ya. Ya saya Menpura. tidak akan kehabisan ya pemuda-pemuda yang kreatif karena dalam sepak bola ya ada strategi, ada komentator di situ, ada pandit ya, ada juga konten kreator yang melengkapi kesempurnaan dari seni sepak bola. Di samping saya udah ada Ilham Batara. Let's go, sikat bosku. Sikat bosku. Sikat bosku. Tapi tunggu Pak Menpura. ada Ini ada apa? kesalahan ini yang ngundang gua. Kenapa Ini kenapa bendera ini yang di depan nih? Oh. Wah, iya. kacau. Ini harusnya di bawah ini. Usai. Nah, ini baru depan. Itu juga itu di bawah itu. Yang ini juga ini di bawah. Di bawah. Oh, emang Arsenal lebih dari Liverpool? Lebih banyak gelar ininya, Liga Premier League-nya. Oh, Kita iya. 3, mereka kan masih 2. Apalagi ini kali, Chelsea. Oh, enggak, kalau Chelsea dia nggak punya piala emas aja kayak Arsenal. Oh, lah bukannya secara trofi juga banyak kan Arsenal masih? Banyak kan Chelsea kebetulan. Oh iya. Chelsea kan Liga Inggrisnya lebih banyak. Oh iya. Iya, UCL dia punya Tapi 2. ini Liga Champions nih juga 2. Iya, nah ini nggak ada. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang punya UCL di sana, Uh-uh. di sini yang 0 UCL aja. Oh iya. Tapi invisible di situ. Invincible di sini. Kelas. Arsenal di atas, jaket juga Arsenal, gudang peluru. Katanya Arsenal ini dibuat di gudang peluru Tebet. Aduh, enggak dong. Coba enggak dong sejarah Arsenal dulu dong, gimana sejarah Gila Arsenal? ditanya sejarah gue. Oke, gua coba ingat-ingat dikit. Jadi katanya, ini yang gue baca-baca ya. Iya. Ya, Arsenal itu dibikin emang sama orang-orang yang kerja di gudang peluru. Nah, Ya, itu gua nggak tahu entah di kota London apa di daerah namanya Woolwich. Nah, Woolwich. Iya, dulu namanya Woolwich. WOOL. Uluwatu, samping Uluwatu. Uluwatu. Wah. Ini dong, mantai dong. Iya. WOOLWICH dah. Mm. Nah, jadi pegawai-pegawainya bikin klub bola, ya kan? Ternyata mantep nih, mereka sering main di pertandingan antar pabrik, antar gudang peluru gitu-gitu ya. Awalnya kan dulu kayak gitu kan, bola di Inggris kan. Sampai akhirnya diseriusin. Ya udah ditambahin aja. Arsenal itu kan sebenarnya dalam bahasa Indonesia gudang peluru. Nah, Woolwich itu nama daerah mereka, jadilah nama tim mereka itu Woolwich Arsenal. Wih, Itu dia. Itu dia. Ini bakal penuh insight nih guys. Ai. Ya kan, selain tahu-tahu sejarah, Insight. konten kreator kan pasti banyak ide-ide bermunculan, pasti sering banyak baca, ya kan. Berarti Harus. abis itu ngefans Arsenal dari kapan? Ini klub iya, pertama iya. yang langsung lu suka atau jangan-jangan ada klub lagi ya? Oke, ini kalau mau cerita soal kenapa pertama kali suka Arsenal. Kalau pertama kali suka Arsenal gue waktu Invincible. Jadi malah setelah juaranya Bang Habib. Oh. Jadi waktu itu gue masih tinggal di kampung di Sibolga di Sumatera Utara by the way. Dulu kan tabloid bola. Oh iya. Nah, tabloid bola kan kalau lu tahu dia itu kan headline-nya yang terkenal. Headline-nya itu suka singkat-singkat gitu lah. Iya, hook tuh kalau zaman sekarang hook. Nah, iya, nyambung kan, nyambung. Nah, hook headline mereka tuh suka ngehook gitu. Nah, waktu itu tabloid bolanya gue lihat, gue beli, ada gambar Thierry Henry sama Patrick Vieira sama Thierry Henry sama Bergkamp angkat piala Liga Inggris. Hooknya itu gini. Arsenal juara tak terkalahkan. Wah. Gitu doang. Simple banget. Juara tak terkalahkan kan buat seorang anak kecil tuh ngelihat, "Wih, kok bisa ya ada juara tapi nggak pernah kalah." Nah, ya udah habis dari situ gue ikutin.
dan mulai situ jadinya suka. Nah, cuman kalau tadi lu tanya apakah itu tim pertama atau bukan, sebenarnya bukan. Jadi waktu awal-awal gue suka bola tuh kan dari main PS, Oke. main WE. Nah, PS1 dong. PS1 dulu. Dulu gue sering main WE, makanya kan kalau nggak Real Madrid AC Milan dulu. Oh iya, kenceng. Nah, Shevchenko. iya, Carlos. jadi kalau pertama suka tim bola, mungkin nggak tahu suka apa enggak ya, cuman karena ya tau lah ini, gila nih Real Sering Madrid. dimainin. Real Madrid tuh jago banget di WE. Ya udah gua suka banget pakai Real Madrid kalau main Winning Eleven. Cuman kalau benar-benar ngikutin seluk-beluk pemainnya, seluk-beluk klubnya bla 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 itu Arsenal. Iya. Tapi pas lu ikutin kenapa Arsenal nggak juara lagi? Nah, Jarang itulah juara gua lagi. kira gua rasa gua dikutuk, Bang. Lu bayangin gua ngefans nih. Tak kabur kali ketika Itu dia kayak teman-teman lu. Enggak, kayaknya gue inget tablet bola itu gue beli gak gue bayar deh. Gue kabur aja, makanya dikutuk jadi ya. Sampai sekarang gak pernah juara. Lu bayangin, gue ngefans 2004. Ya, sampai sekarang udah 21 tahun. Lu jagain trofi orang. Ya kan, Liga Champions di final kalah sama Barcelona. Itu kacau sih. FA gue pernah nonton waktu itu Fabregas masih ada ame Birmingham. Birmingham itu kalah Carling Cup. Karena sekarang. Carling. Iya. Iya. Itu kacau sih, Bang. Itu berarti emang apa yang bisa lu ambil dari pelajaran apa yang bisa lu ambil dari Arsenal? Arsenal emang ditakdirkan untuk jadi nomor 2 selalu kali ya. Semoga jangan selalu kayak gitulah, jangan selalu kayak gitu. Cuman ya nyesek memang, nyesek. Cuman ya lu nggak bisa mengubah tim yang udah lu suka dari awal kan. Gue kalau gue boleh jujur ya, ini gue baru cerita di podcast ini nih. Anjay. Eksklusif. Kayak Aiman gue. Najwa Shihab nih. Iya, apa nih? Jadi dulu waktu masih labil-labilnya dan guanya labil, masih anak muda ya kan. Arsenal juga waktu itu lagi labil banget. Jadi waktu itu baru ditinggal Arsene Wenger. Ya itu masa-masa transisi lah kalau dibilang fans Arsenal sekarang, masa transisi. Waktu itu pelatihnya Ljungberg, terus Unai Emery dulu baru Ljungberg sebelum Arteta nih. Nah itu gue udah, ya Allah kok begini banget nih timnya nih, backnya Mustafi sama David Luiz ya kan. Terus ada sih banyak pemain-pemain dari Hell End dari akademinya kita tuh nggak nyetel lah. Jenkinson ada. Jenkinson itu udah lama banget lah. Terus ada Maitland Niles, ada dulu Nketiah baru-baru naik gitu kan. Nah, waktu itu juga gua udah mulai sering bersinggungan sama pekerjaan yang inilah yang emang kayaknya, karena kan kalau lu kerja di media bola pasti kebanyakan yang lu angkat beritanya tuh tim-tim emang lagi bagus kan, karena trafficnya lagi oke. Nah waktu itu City lagi bagus banget. Nah akhirnya gue coba gimana ya kalau gue coba menyukai City kayak ini. Mau ini. Lu mau beralih muslim. Kayaknya enggak, gue ngelihat kok fansnya happy terus nih. Ya mukanya sumringah terus. Betul, ya. mental juga pasti aman tuh. Bener, bahagia terus Bang, hidupnya itu enak banget gue lihat. Nah akhirnya gue coba nyukain City. Seminggu tuh gue mulai follow tuh. Semua. Apa aja yang lu follow? Ya akun City Akun dah. City. Oh. Akun Pemainnya klubnya, pemainnya gue follow. Terus kayak media-media yang emang City-nya banget ada kan, yang media cuma ngebahas City. Terus juga kalau misalnya baca berita soal City gue banyakin. Nah, tapi cuma bertahan 3 minggu. 3 minggu doang. Habis itu kayak nggak bisa ini. Gue balik lagi ke Arsenal, sampai sekarang. Berarti seburuk-buruknya yang dilakukan, ibaratnya itu pasangan, apapun yang dilakukan pasangan, tapi karena lu udah cinta, lu nggak bakal bisa berpaling ke lain hati. Iya bro, nggak bisa. Lu mau seburuk apapun pasangan lu, kalau lu emang udah cinta, lu udah nyaman, lu udah sayang, lu mau ngelihat di sebelah, gila itu cewek lebih cakep daripada cewek gua, tapi kan kalau nggak dapet sparknya, lu nggak akan bisa pindah. Itu cuma ada di fans Arsenal tuh ya. Istiakan kayak gitu ya. Sama fans MU kali ya. Tapi fans MU bisa ke Madrid, bisa seneng Madrid kayak gitu. Iya. Nah mungkin waktu itu juga salah gua pindahnya ke liga yang sama. Nah City kan sama-sama Liga Inggris. Iya. Dan kayaknya gua udah ngikutin Liga Inggris, yang Arsenal ngikutin juga City dan Liga Inggris, kayaknya nggak agak bertabrakan lah gitu. Ini kalau kita lihat
emang beneran ngefans banget nih sama Arsenal nih. Gue liat postingannya juga ada di Arsenal. Waktu itu ada di Emirates, tapi gue mau ngasih tahu nih ke lu nih. Apa tuh? Ada sesuatu Wah, yang pengen gue kasih. Lu kayaknya Tahu sih lagi gua. lu kayaknya sih belum Arsenal banget sih. Ya Allah, jujur kalau ini gua ngaku kalah. Mana ya? Kearsenalan gua kalah. Aduh. Gua siapin lagi. Bentar guys. Aduh. Lu harus Arsenal banget karena lu ketemu revolusioner sepak bola. Kacau. Lu lihat ada yang repost tuh. Ini, oh iya ada. Ada gua repost juga maksudnya. Cuman ya, aduh gila. Oh ya, ini ada Arsene Wenger foto sama warga lokal Como. Avivo Savio gitu ya. Savio. Gila itu waktu lu ngepost itu Bang, jujur gua iri. Iri Iya, gimana sejadi-jadinya. perasaan lu tuh, iri ya? Tapi itu kan bukan yang pertama. Yang pertama kan lu posting Thierry Henry. Iya. Itu lebih iri. Enggak, bukan lah. Sama lah iri. Cuma kan gue ngeliat kan Thierry Henry duluan kan. Wah gila. Ini Afif Safi fans bukan ya itu kan fans Barca ya, tapi kan Andrew juga pemain Barca. Cuma gue liat anjir lah bisa ketemu Thierry Henry. Terus dia apa namanya dikedipin lagi salah anjir lah. Terus lu posting lagi sama Arsene Wenger. Itu dua mimpi gua. Gue udah The Gunners banget tuh gue. The Itu Gunners kacau lu. banget gue. Iya lu kalau misalnya jadi fans Arsenal lu udah diakuin. Udah. Lu bilang aja lu jalan-jalan kemana? Ya kan lu bilang gua fans Arsenal nih, terus orang-orang lihat profil lu. Buktinya. Lu oh iya foto sama Wenger Angri. Ya udah oh iya benar. Pasti ditanyain lu. Langsung jadi apa gue? Aci. Apa? Apa yang Arsenal Indonesia? Oh Ais. Ya komunitasnya ya iyalah. Bakso Aci. Aduh. Itu bro, emang ternyata Gila. tinggi ya Wenger Tinggi tuh. ya? Gue kan tinggi gue 177 lah, 176. Ya. Wenger tuh segini. Dia 190-an kalau enggak salah. Iya. Nah, ada yang bilang dia tuh wangi banget Bang. Kemarin gimana? Aduh, gue nggak sempet ngendus. Nggak salah. Lu selat singin poinnya, kalau nggak gue endusin sampai stadion tuh, gue ikutin Wenger. Iya, kata apa banyak pemain Arsenal yang bilang tuh kalau lagi di ruang ganti nih, pas mau match dia ngasih strategi sebelum match tuh dia bilang suasana ruang ganti tuh kalau Wenger masuk tiba-tiba jadi wangi banget. Iya, karena sebenarnya gue sempat nanya sama Wenger. Ah. Temen gak gue rekam. Itu apa gue nanya, Wenger, parfum lu apa sih? Jawab sama dia, malaikat subuh. Oh, malaikat subuh diolesin begini ya. Buat Jumatan. Gini-gini ya. Iya, Pantes. Belinya itu. di mana tuh di Condet ya belinya. Iya, Evi Parfum. Evi, gua tahu lagi Evi Marno tahu gue. Tahu gua. Itu. Anjir. Nah, lu pernah ketemu pemain nggak? Arsenal ataupun Oh, bukan oke. Arsenal? Kalau legend dulu ya. Legend Ya, gua beberapa legend. kali ada. Gua ketemu Emmanuel Petit. Oh. Nah, temennya Thierry Henry juga Gondrong, tuh. bro. Iya, Emmanuel Petit pernah di Barca juga. Ya kan? Dia tuh yang golin 1-3 pas Brazil ya, ngalahin Oh Brazil. iya, ya kan dua Zidane, Heeh. satunya Petit. Nah, terus gua ketemu Bakarisanya. Ya, Bakarisanya tuh dulu idola fans Arsenal tuh. Bukan karena permainannya, karena bininya cakep. Tapi kan tuh udah sadar sekarang, maksudnya apa? Hah? Tapi dia lagi sedih katanya. Lagi sedih ya, Nih, lagi sedih, bener lagi nih, sedih. nih Iya. ada teman gue cerita apa? Bakarisanya, dia lagi Iya, sedih. iya. Jadi siapapun yang lagi care sama Bakarisanya, dia tuh ngerasa udah dekat. Saya nih ngerasa, oke ini care sama gue. Jadi jadi tempat cerita. Benar. Iya, tahu. Gimana gua. lu ketemu Bakarisanya? Nah, waktu itu ketemu Sanya memang lagi di hotel. Jadi waktu itu bulan barusan kemarin, bulan Juli. Iya, bulan Juli ya, pre-season. Juli apa Juni gue lupa. Karena Arsenal ke Singapura. Gue ya. kesana. Temen gue ada yang nginep di hotelnya Arsenal. Dia ngajak gue lah, ya Ham sini kita nungguin. Iya, nungguin pemain lah segala macam. Tiba-tiba Saknanya lewat. Ya udah. Nah, temen gue ini ya bener yang lu bilang tadi. Ketika ada yang udah care sama Saknya, dia langsung nganggap dia itu teman gua karena dia kan nginep di situ ya. Terus di malam sebelum gua datang ke hotel, dia sempet ngobrol sama Sanya dan tukeran WA. Dan paginya diajak sarapan sama Sanya. Nah, makanya pas gua nyampe ke hotel, dia teman gue ini yang manggil, dia WhatsApp. Sanya ke bawah dong. Temen gua ada yang baru nyampe pengen ketemu. Nah, ya udah ketemu, kita ngobrol, foto. Ya itu dia bilang, ya itulah lu tau lah dia lagi ada sesuatu dan dia lagi ada plan untuk mau beli tanah di Bali. Nah, Tuh. itu highlightnya lah. Jadi Wis. jadi ya Iya. jadi ya
Kalau misalnya gua ke Bali katanya nginep aja di villa gua nanti ya. Enggak lah. Ilham udah deket sama Aduh, Sarna. ya Bakarisanya udah, terus Gilberto Silva, terus Gervinho. Wah, Gervinho belum lagi Belum. gua. Ya, cuma 3 itu, tiga Iya. itu. Ada Bayor lo seneng katanya ada Bayor apalagi pas selebrasi dia golin Arsenal pas di City. Enggak lah, itu kesel gue sebenarnya. Gue kesel sama dia. Cuman nah, itu kan kayak 2000 berapa gitu ya? 2010 2011 kan yang dia selebrasi ke fans Arsenal kan. Nah, ternyata ada interviewnya Adebayor, dia jelasin sama dia. Kenapa dia selebrasi? Kenapa dia selebrasi itu? Karena fans Arsenal yang di stadion ngejekin emak bapaknya dia. Oh, wow dong. Gitu. Gua kalau udah bawa orang tua ya sorry lah. Ya kan, dan gua merasa karena gua salah nih selama ini. Gua kira emang dianya yang benci sama Arsenal. Terusnya dia bikin kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata emang karena dia dipancing. Ya namanya orang dipancing kan. Iya. Ya pasti dia bereaksi dong. Nah, ya reaksinya dengan seperti itu. Tuh, guys, berarti buat haters Adebayor ya. Udah ketahuan tuh, berarti ada asapnya dulu tuh. Ada. Iya, Cuman emang dia deket kadang orang ngeselin tua. sih, kadang ngeselin juga selain itu. Tapi kalau misalnya soal yang dia selebrasi ke fansnya Arsenal di Etihad di stadionnya Manchester City ya, emang itu ya masalahnya dari fans Arsenal sendiri. Iya ada Gitulah, ledek-ledekan bosku. dulu itu. Tapi seru sih itu ya, ingat guys. Bakarisanya spillnya tadi pengen beli tanah. Beli Beli tanah di Bali ya, siapa tahu dia mau Ah. bikin usaha asbak-asbak Bali. Waduh, Iya, waduh. gitu. Dan juga Sagna tadi lagi galau ya. Mungkin kalau di Indonesia dia lagi dengerin Bernadia dia. Playlistnya Bernadia kan. Bakarisanya kan bandnya itu Bernadia. Iya. Iya, bagus. Sagna juga Nadia kan. Oh iya bener. Tapi kalau ke Adebayor menurut lu sendiri fans Arsenal, dia legend Arsenal gak? Buat gua legend enggak, tapi dia mantan pemain Arsenal. Oh, udah cukup di situ aja. Sama kayak Van Persie. Van Persie juga. Van Persie itu gua nggak consider dia legend. Ya, dia mantan pemain Arsenal aja. Makanya Fabregas. Oh legend, Fabregas legend, kapten kan. Apa bedanya? Besok kan pindah juga ke Barcelona. Chelsea. Beda lah pokoknya, beda lah. Apa Fabregas tuh ada soft spot di tempat di hati gua. Fabregas tuh idola gua. Jadi gua kan ngikutin Arsenal tuh di zaman Highbury sama zaman Emirates. Nah, pas zaman Highbury tuh ya Thierry Henry, Vieira, gitu-gitulah, normal lah ya. Tapi kalau di Emirates Fabregas. Karena dia pernah gol tercepat tuh ya lawan Sebenarnya Spurs ya? kalau gol tercepat itu lawan Everton. Oh, Everton. Nah, lawan Spurs itu cepatnya itu ini. Kita nggak bisa ngegolin. Kita habis ngegolin nih ke gawang Spurs, gue lupa siapa. Terus kan kick off to Spurs. Cuman beda berapa detik ngegolin lagi Fabregasnya. Nah, gitu. Lu pernah nangis yang haru gak atau kesel atau apa gitu yang paling lu ingat ketika nonton Arsenal? Match apa tuh? Nangis ya. Nangis dulu deh. Kalau nangis sedih final gak usah ceritain lah itu. Pokoknya kita lolos final UCL terus kalah. Nah, itu gue nangis sedih. Karena grafis Arsenalnya kan ngalahin Madrid, Villarreal. Ya kan? Tumbang. Ya kalahin tim Spanyol. Jadi waktu itu gue masih ingat apa medianya tuh ngebawa narasinya Arsenal tuh menuju ke final itu ngalahin 2 tim Spanyol kan. Madrid sama Villarreal kan. Di final ketemu tim Spanyol lagi. Gak mungkin dong kalah. Iya, udah. Taunya. Wasitnya itu. Wasit itu. Harusnya gak kartu merah Jan Sleman itu. Jan Sleman kartu merah. Nah. Terakhir. Ya apa itu Ya, apa sih seru aja namanya? Ya jangan di kartu merah, harusnya dikasih peringatan dulu lah. Gitu Kalau loh. gitu mah Arsenal ikut pendekar liga aja. Wah, aduh tampar-tamparan nanti di Iya, situ. jadi pendekar Aduh, sungguhan. kacau. Tapi kan di final Arsenal main sampai habis. Keren. Ya, kita nggak babak pertama kita nggak walk out. Hah? Secara ide bagus, eksekusinya aja sih kemarin ya. Iya bagus kok. Apa gue suka konsepnya itu lah, maksudnya ngebawa konten-konten kreator segala macam. Bagus kok. Gitu. Ya, namanya pertama pasti ada inilah. Ya. Tapi lu sampai gimana tuh? Lu yang lu rasa pas nonton final itu? Itu sedih Gregetan banget, apa Bang. Lu, sedih? Oh, menit sedih. 75, Bang. Menit Iya. 75 kami masih unggul. Sisa 15 menit lagi itu kelar.
Almunia bro, Almunia belum pernah, setahu gue ya. Karena Lehmann terlalu kuat, Almunia tuh jarang dapat kesempatan Jarang, tuh. ya, Sekali Almunia- dapat kesempatan final Final. Liga Champions lawan Barcelona. Aduh, itu gol kedua yang Belletti. Belletti itu harusnya menurut gua kalau kipernya normal kayaknya bisa tuh. Karena kan itu tipis kan, Bang. Kalau gol Eto'o itu oke lah. Itu emang gol khasnya Eto'o ya. Nah, tapi kalau gol kedua itu aduh, sedih lah pokoknya. Kok ceritain. Itu Liga Champions kalau yang paling sedih. Yang paling bangga banget Oh, kalau bangga ya kayak, kita wah gila gue seneng fans sebenarnya gue malu ceritain ini, tapi ini trofi pertama gue setelah ngefans Arsenal soalnya. Tahun 2014 juara FA Cup Oh, lawan apa ya? lawan Hull City. Ya Allah. Lawan Hull City. Namanya nama lucu klubnya Hull City. Nama Avengers kan. Oh iya, Hull. Iya. Ya tapi ya Akhirnya dapat lagi. akhirnya bro. Kan setelah waktu itu kan yang lu tadi cerita final Carling kita kalah lawan Birmingham. Terus ya di final UCL kita kalah. Terus kan itu sempet tuh ada kayaknya musim 2008 atau musim berapa gitu kita hampir juara juga Bang Liga. Iya. Cuman yang itu yang patah kakinya Eduardo. Wah, iya. Iya, jadi waktu itu udah deket banget lah mau juara liga lagi, gagal. Nah, jadi waktu masuk final FA Cup terus menangnya dramatis lagi kan sampai extra time tuh. Wah, itu nangis. Hull City tuh. Lawan Sampai Hull extra time tuh. City. Hati-hati di Hull City waktu itu ada pemain Indonesia. Oh, iya siapa? Boas. Mas. Ada Boas My Hill tapi. Oh. Kaget gua. Ini data-data kreator kan suka dapat data-data beda nih. Iya. Cuman Tapi itu. kalau secara apa ya? Rivalitas, lu ngeranggap fans Arsenal nih rival terdekatnya siapa sih? Sekarang apa gimana? Iya, dari dulu musuh Ya, bebuyutan. kalau Sampai sekarang lah. Dulu kalau- lah, misalkan tahun-tahun baru lu ngefans, siapa lu ngerasa terdekatnya nih rival? Nah, ini emang agak ini ya. Kalau secara maksudnya kalau di liga kan Spurs tuh kayak Persija sama Persitara lah. Oh. Ya. Nah, cuman mungkin banyak fans Arsenal di Indonesia yang tidak menganggap Spurs tuh rival karena di Indonesia pun Spursnya juga fansnya dikit, gitu kan. Tapi karena gue sering nonton, ya namanya nontonnya kan Arsenal lawan Spurs, itu hampir di semua pertandingan pasti ada berantemnya bang. Iya. Nah, jadi gue setiap lawan Spurs tuh selalu kayak, oke, ini siapa nih yang bakal jadi siapa nih yang bakal berantem di sini nih. Nah, itu jadi kayak, oke ini kayaknya Spurs ini bisa dianggap rival, tapi memang secara statistik agak jomplang lah. Jadi kan kalau rival kan biasanya saling ngalah-kalah kan. Lu Iya. menang kalah. Malah lawan Spurs nih lebih banyak kita Jomplang. menangnya. Iya. Nah, jadi gua ngelihat dia tuh rival sebagai ya udah nih rival sekota dan emang sering panas aja matchnya. Tapi kalau yang benar-benar saling ngalahin, menang kalah tuh MU. Wih. MU tuh entah kenapa meskipun dia lagi kacau banget, tapi setiap lawan Arsenal tiba-tiba setannya itu datang gitu. Bener. Jadi jago banget lah mereka. Nah, jadi MU gua rasa cocok lah kita Oh, anggap rival. rival Arsenal. Wah, itu tuh karena emang perdebatan banget tuh sebenarnya siapa sih rival si Banyak. Ini juga Arsenal? berdua rival kita juga. Iya, sama Chelsea kan waktu Abramovich susah banget nih. Iya. Bahkan Chelsea lebih banyak menang sebenarnya. Iya. Cuman nggak sepanas ketika ketemu Spurs sama MU aja. Nah, paling akhir-akhir ini sama City lah. Sama City tuh panas terus tuh. Apalagi semenjak Haaland tuh kan, Haaland sama Gabriel tuh kan Oh iya ada dramanya juga mereka. seru tuh. Liverpool enggak? Biasa aja lah. Liverpool, ya biasa lah. Pas mereka lagi jago ya aja. mereka menang. Tapi kan pas Arsenalnya yang jago ya Arsenalnya menang. Gak ada yang benar-benar kayak yang apa ya, yang benar-benar panas banget gitu. Gua nggak ngerasain itu sama Liverpool. Iya. Berarti kalau Arsenal Spurs tuh di Spanyol Barcelona Spanyol. Ya, gitu. betul. Ya. Betul. Barcelona Spanyol terus Girona sama ini ya. Madrid Rayo. Ya gitu-gitulah. Tapi Rayo oke juga. Iya, Nah, iya. jadi emang yang apa ya, yang gara-gara dia sekota aja. Mungkin secara kekuatan kayak inilah kayak Barca lawan Espanyol kan pasti lebih mendominasi Barca kan. Nah, ini Iya. Arsenal sama Spurs karena dia sekota jadi panas, cuman ya kalau udah main ya udah ketahuan yang menang tuh
Dulu kan pas ada Walker susah tuh, Asuekroto. Iya, susah juga. Siapa tengahnya tuh Huddlestone. Iya, tapi kan cuma berapa musim lah, paling Iya, cuma 2-3 musim. Bener, Habis itu ya kan nah ini lawan Spurs aja, kita punya terms, kita punya sebutan. Apa itu? Setiap akhir musim kalau Arsenal finish di atas Spurs, kita sebutnya itu Saint Tottenham Day. Ya itu hari-hari merayakan Arsenal finish di atas Spurs. Saking rival, emangnya lu rival tuh udah segila itu sampai hal-hal yang kayak gitu aja tuh dijadiin nama gitu loh. Oh ini mumpung lagi ke Spurs, gua itu nonton Arsenal Spurs, terus juga ngikutin drama Sol Campbell. Itu kan sampai kayak penonton sampai di lorong-lorong juga dinyanyi-nyanyiin. Itu apa sih? Ada apa antara Arsenal Spurs dan Sol Campbell? Arsenal sama Sol Campbell sama Spurs ya sama Arsenal ya. Jadi gue lupa kayak tahun 2001 deh. Sol Campbell itu kapten Spurs bang sebelumnya. Lu bayangin ya kapten Spurs. Nih. Jadi dia cerita dia ini musim mau mulai nih. Musim mau mulai, dia udah bilang. Jadi waktu itu kontrak dia udah mau tipis apa udah mau habis gitu. Dia bilang lah ke media, "Tenang, gue pasti akan stay. Gue perpanjang kontrak sama Spurs." Itu dalam satu transfer window yang sama. Cuma kan transfer window kan panjang kan. Kalau yang pergantian musim. Dia bilang itu kayak di awal-awal lah, di akhir musim tapi udah kelar. Ya dia bilang gitu, "Tenang aja, gue pasti perpanjang kontrak di sini." Ya, apalagi gue kapten gitu. Tiba-tiba di akhir transfer window udah mau akhir-akhir lah, udah mau kelar tuh transfer window, musim bahkan udah mulai, tiba-tiba Arsene Wenger bikin press conference dadakan. Media-media nggak ada. Gue lupa antara press conference dadakan atau emang ada press conference sebelum match. Media-media ya udah biasa aja, nggak ada prepare something yang spesial. Dia Surprise. Iya, surprise dia bawa Sol Campbell ke press conference. Gitu. Pindah Sol Campbell ke Arsenal hari itu. Gila. Ini saking gilanya lu bisa bayangin BP pindah ke Persitara lah kayak gitu lah. Mungkin kalau ke Persib cocok, tapi karena beda kota ya udah gue ke Persitara aja segitu gilanya. Karena waktu BP ke Pelita Jaya lu gimana? Rada aneh kan, rada kaget karena ini dia ke rival sekota, benar-benar sekota. Iya, setelah itu disorakin itu kan sama Disorakin lah pastilah. Cuman ya udah apa sih? Lu bayangin bang nih abis Sol Campbell selama jadi kapten Spurs kan mediocre banget. Pas pindah ke Arsenal musim pertamanya langsung double winner. Iya. Terus di timnas juga kan Sol Campbell kan. Timnas. Iya. Sol Campbell dulu kan back Inggris kan Sol Campbell, Ferdinand. Iya itu duet tuh. John Terry. Campbell Ferdinand tuh. Iya. Emang yang tackle 10 meter ada tuh. Ada ada dia. Enak bola banget gak gue tackle 10 meter. Iya ada. Editor. Beneran ntar lu cari ada. Sol Campbell tackle 10 meter. Ada. Lagi sekarang hujan. Kan diedit ya. Sekarang Diedit. orang edit lagi selebrasi Sol Campbell. Tackle 10 Beneran. meter. Sampai ini jadi dia tackle di kotak penalti, kelarnya di corner kick. Itu anjir itu viral tuh dulu. Viral tuh. Lucu, Nah, lucu. kalau ngomongin masalah pindah dulu kan emang Harry Kane mudanya di Akademi Arsenal. Oh iya. Itu kenapa akhirnya dia bisa bersinar mungkin di luar Arsenal gitu? Iya, Nggak ada iya, scoutingnya apa gimana tuh ke Spurs malah? Itu kacau sih emang itu. Waktu itu ya Harry Kane yang bilang, dia tuh dibilang nggak belum siap lah untuk masuk ke jadi sebenarnya dia juga pindah tuh waktu masih muda banget juga, kayak umur 11 12 gue lupa lah. Jadi dari akademi pindah ke akademi juga. Nah, tapi pelatih dia di Arsenal, di akademinya itu bilang emang Harry Kane ini secara fisik tidak sesuai standarnya Arsenal gitulah. Nah, habis itu ya udah dia melalang buana masuk ke Spurs dan jadinya di Spurs sebenarnya. Iya. Ya makanya dia itu. Tapi ya namanya juga kan lu kalau punya pemain masih kecil bukan pick and choose sih. Tapi pasti akan ada momen-momen yang lu akan melewatkan pemain yang sebenarnya akan nantinya tuh kan jago kan. Iya. Gitulah. Arsenal juga banyak kok cerita kalau soal kayak gitu, kayak Ronaldo. Oh iya, hampir pengen hampir ke Arsenal. Terus si Yaya Toure dia udah trial bro, di Arsenal. udah trial di Arsenal, gagal. Ibrahimovic tuh udah pakai jersey Arsenal. Iya. Tiba-tiba dia pindah ke itu dia ke Ajax. Itu kan dari Swedia. Dia kayaknya udah photoshoot bahkan bang.
Cuman Wenger bilang gini ke Ibrahimovic, kita trial dulu ya. Kalau lu lolos trial baru lu jadi. Nah, Ibrahimovic lu tahu lah. Iya, Dia bilang Zlatan tidak melakukan trial. Kalau lu nggak mau, kalau mau. Nah, akhirnya ya udah ya Wenger kan, ya lu tahu Wenger lah. Mana suka dia pemain yang kayak gitu kan. Gue tahu sih Wenger. Ya makanya gue bilang lu tahu Wenger lah. Maksudnya makanya gue bilang lu tahu Wenger lah. Tapi kalau lu diurutkan nih dari tadi orang yang hampir jadi ke Arsenal, Ronaldo, si Harry Kane juga, si Ibra, siapa lagi? Ada lagi gak? Iya Toure. Kalau semuanya pas lagi peak perform, lagi prime usia, bisa dapat apa Arsenal emang? UCL, kayaknya kita bisa sixtuples kayak Barca deh. Bisa. Siapa coba lu bayangin itu posisinya beda-beda loh. Itu kan nih bayangin. Oh, nyampur nih jadi satu pasti bisa itu. Ibra nih anggap Ibra depan. Oke, ini kita 4-3-3 ya. 4-3-3. Wih, Ronaldo nih sayap kiri Ronaldo ya. Oke. Itu dia muda. Ibrahimovic ganti-gantian lama Harry Kane 45 menit. Ya, striker kan target man. Nah, ya Toure jadi di tengah tuh. DMF, CMF. Kacau sih. Kan masih ada berarti enggak Gilberto. Fabregas. Ya bisa makanya kan 3 nanti di sini nih. Siapa? Ada Yaya Toure, ada Fabregas, sama siapa di sini kita taruh? Ozil, taruh Ozil. Nah, sayap kanan siapa? Sayap kanan Theo Walcott. Wah, paling di back lah. Back kita tinggal cari siapa. Galas jangan Galas juga dong. Mertesacker. Juru. Nih, kan jadi gini aja guys fans Arsenal guys. Ya, gimana ya? Kalau langsung langsung juara. Jangan dipancing makanya, Bang. Ini kalau dipancing dikit halunya udah kemana-mana soalnya. Lu ada gak lu kan ngeset pemain yang hampir gabung Arsenal dan pemainnya bagus. Lu ngeset juga gak pemain yang siapa sih kok bisa ada di Arsenal? Kayak gitu. Anjir banyak sih. Iya kan? Banyak. Yang aneh-aneh juga banyak yang ngerasa Arsenal. Ya itu apa si Senderos. Bagus bro, Senderos sih tapi bocor. Iya oke lah Senderos lah. Terus si siapa? Sebenarnya William Gallas yang gua aneh. William Gallas. Back nomor 10. Ya di Chelsea kan mantep tuh. Nah pas ke Arsenal bikin masalah. Ya kan. Terus siapa lagi ya? Park Chu-young. Park Chu-young juga. Park Chu-young itu lucu tuh. Itu kan dalam satu transfer Arsenal bawa 5 atau 6 pemain langsung. Ada Park Chu-young, ada Mikel Arteta. Terus ada pemain Israel tuh. Benayoun. Siapa Benayoun. Tapi di antara itu yang paling kocak tuh si Park Chu-young. Park Chu-young gue nggak tahu asal muasalnya tiba-tiba udah di Arsenal aja. Berarti kayak beli ini ya kalau thrifting ngebal waktu itu jujur ya. Unboxing dapat yang bagus-bagus. Jujur ya. Iya. Park Chu-young. Bener. Arsenal sering banget bang gitu bang. Zaman dulu bang. Terus kalau lu tahu ada Kim Kallstrom. Ih bagus dia kenceng bang. Tapi kan? di Arsenal bang lu bayangin Arsenal beli dia pas dia lagi cedera punggung. Lu bayangin ada klub dulu ada klub beli pemain pas lagi cedera. Padahal dia butuh buat ini ya, butuh tulang punggung kan. Nah, makanya beli pemain yang cedera punggung. Tapi akhirnya dia disukain sama fans Arsenal. Karena gara-gara penaltinya dia lah Arsenal lolos ke final FA Cup itu. Jadi oke lah ya udah. Tapi dia cuma main 2-3 kali. Aduh. Padahal dia waktu itu kapten Swedia gitu, gue lupa. Kapten timnas dia dulu itu. Nah, kalau menurut lu pemain Arsenal yang nggak underrated, kayak gini, kayak sangat disayangkan, kayak entah pindah cepet atau nggak lama ada di Arsenal padahal bagus. Siapa itu? Emi kali enggak, Emi Martinez. Enggak lah, gue gak suka sama dia. Emi Martinez. Karena dia satu tim sama Messi kan. Gua Squillaci ada lu. Aja Squillaci kocak. Lemari lagi kan. Fabregas kalau menurut gue. Fabregas mah udah lumayan berkesan. Iya enggak tapi kurang lama menurut gue bang. Harus sampai Piala Liga Inggris dulu. Dia kan enggak angkat enggak tahu ya, dia tuh masuk ke squad Invincible lagi. Menurut gue sih enggak, tapi dia sebenarnya udah ada. Dia pemain muda lah waktu itu. Tapi menurut gue kalau dia aja stay 1-2 musim lagi bisa itu. Iya. Bisa itu. Bisa. Iya, bisa apa coba?
Bisa juara. Bisa juara. Lurus tuh, harus lurus tuh. Fabregas. Ozil Enggak lah. Ozil tuh ini kan yang menyayangkan dia pindah kan, pindah cepet kan. Ozil tuh emang ya di momen itu emang harus pindah lah. Dia kan udah nggak dipercaya sama pelatih. Kan ada masalah lah. Ozil enggak. Terus siapa ya? Nasri kan karena duit. Karena duit sama karena emang ya udah Arsenalnya emang lagi jelek di situ lah. Datang City data apa, tapi menurut gue anjir ini kalau pemain masih stay juga bisa itu. Alex Lagu Pindahnya ke Barca memang. Barca kurang tuh. Iya, itu juga iya. Dia sendiri juga bilang dia menyesal. Gua enggak tahu gua lupa quote-nya itu pindah menyesal ke Barca atau pindah meninggalkan Arsenalnya yang dia menyesal ya. Tapi dia kan cabut emang karena waktu kan Van Persie juga cabut. Jadi udah enggak ada. Dia kan Van Persie kan ini banget, duo banget. Jadi ya Alex Song sih juga oke ya, dia terlalu cepat benar sih. Alex Song. Eduardo juga kesian tuh, gue patah tuh. Eduardo iya tuh. Arshavin bagus. Arshavin so-so lah. Cuman emang dia tapi dia emang sering ada momennya aja. Ada dia 4 gol lawan Liverpool. 4 gol lawan Liverpool. Terus menang lawan prime-nya Barca. Yang 2-1 tuh. Tapi ya udah, dia mah udah itu aja. Iya kayak gitu. Iya. Dia mah pemain momen lah dia tuh. Cuma kalau lu ngikutin 1 season, 2 season emang ini pemain apaan sih nih. Naik turun banget ya kelihatannya. Parah. Si ini Aaron Ramsey tuh legend Arsenal gak tuh? Kalau Ramsey menurut gue legend. Kan gara-gara dia menang FA Cup. Golnya. Iya. Ramsey legend. Terus siapa lagi yang kalau terlalu cepet ya? Auba sih menurut gue Auba. Iya Aubameyang itu. Aubameyang tuh kan cabut gara-gara bermasalah sama Arteta. Auba ini kan emang agak selengean orangnya. Karena agak Black Panther ya. Spiderman mah ini. Dia juga Spiderman waktu di Dortmund. Dortmund ya. Berubah-ubah dia. Iya dia berubah lah pokoknya lah. Nah, terakhir Bang Napi kan dia tuh. Waspadalah. Bukan Rey Mysterio ya. Jadi emang dia ya itu menurut gua terlalu cepat karena kalau aja dia sabar ada Auba di Arsenalnya Arteta lah 2-3 musim kemarin tuh kayaknya bisa itu. Bisa itu. Terus si Auba juga punya ini ya, Lamborghini yang full emas katanya. Nah iya itu tahu gue ya. Iya pernah dibawa tuh pas latihan. Oh iya. Iya. Kenapa itu juga gak disukai sama Arteta. Kok bisa? Karena ya Arteta ini emang apa ya? Arteta tuh old school banget lah. Secara apa sih namanya? Pandangannya prinsip. Tuh ya dia pengennya ya udah lu main bola ya lu fokus di bola aja, nggak usah yang terlalu gimana banget. Tapi kalau menurut lu kan berarti Arteta ini udah 6 tahun ya? 6 ke 5 apa 6 ya? Ya 5 ke 6 tahun terus 5, trofi 5 juga belum dapet nih. Udah. Bukan IPL. Apa? IPL. IPL belum dapat. Udah kan kita juara 2. Iya, juara 2. Dia udah sering juara 2 nih, runner up gitu kan. Kayaknya sih kalau di sini udah dipecat ya. Kalau Arsenal ini timnas sih udah dipecat menurut gua. Tergantung. Kalau dia bawa penerjemah pasti dipecat. Cuman kalau nge-YouTube gak tapi? Nah, nggak tahu sih kalau itu ya. Kalau podcast kalau apa kurang paham gua. Berarti sampai kapan nih Arteta bertahan atau Arteta dipecat nih? Waduh, ini pertanyaan yang serem sekali nih. Sekarang nih emang fans Arsenal menurut gue kebagi 2. Ada yang nganggep gini. Ada yang ET out, ada yang ET stay. Salah. Arteta. Bukan ET. Memang ada ET di dalam Arteta ya. Maksud Bang Afif itu Arteta sebenarnya guys. Jadi ada fans yang menganggap karena kan Arsenal kan sekarang menurut gua dan beberapa fans Arsenal juga banyak yang merasa ini Arsenal berkembang banget lah. Karena meskipun sekarang juara 2 terus, tapi kalau lu track back ke beberapa tahun sebelumnya Arsenal bahkan nggak pernah posisi 2. Terakhir posisi 2 tuh 2016 yang Leicester juara. Nah, itu kita udah berkembang banget di bawah Arteta. Cuman memang ya namanya fans, ada yang demand harus ada trofinya dong. Masa berkembang nggak ada trofinya gitu. Nah, jadi di musim ini tuh ada yang bilang ini tuh season penentuannya Arteta. Wah, ini nih. Ya, lu udah dikasih banyak duit nih belanja. Beli Gyökeres, beli Eze. Kan Arsenal kan musim ini belanja banyak kan. Yeah. Nah,
kalau misalnya musim ini nggak juara apapun, ya udah cabut. Cabut, Arteta harus cabut. Tapi ada juga yang merasa itu tadi, kalaupun musim ini nggak juara apapun, tapi Arteta udah nggak bawa Arsenal tuh udah jauh banget lah. At least kasih dia 1 musim lagi. Karena ada yang bilang gini, dengar dulu. Panjang banget. Ada yang bilang ini kan musim dia dikasih duit banyak belanja. Tapi kan ya udah, ini kan musim pertama dia dengan pemain yang dengan squad yang sedalam ini nih. Nah, harusnya nggak bisa dong langsung dijudge di musim pertama dengan squad yang lebih padat, lebih bagus gitu. Ya at least dikasih musim ini mungkin penyesuaian, musim depannya baru. Nah, tapi by the way kalau gue sih mengambil yang pertama. Gue menang pertama. Gue merasa kalau nggak juara, ya mungkin apapun juaranya, apapun pialanya. Enggak, nah kalau misalnya juara FA Cup atau juara Carabao Cup, ya itu perlu dikonsider lagi lah. Ya, tapi kalau nggak juara sama sekali, menurut gue apresiasi nih, gue kasih tau dulu nih, karena banyak fans Arsenal nih yang agak ngaco nih, bukan ngaco, maksudnya punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, gue terima kok perbedaan pandangan ini, cuman gue kasih tau dulu di sini. Ya kita udah, bukannya gue glory hunter, kalau gue glory hunter gue udah cabut. Iya, lu ke Madrid, lu ke City. Iya benar, tapi kan gue masih stay, bahkan gue udah coba ke City, gue pun masih stay sama Arsenal ya. Nah, gue sayang banget sama tim ini, dan gue ngerasa ya kalau emang udah nggak bisa ya kenapa dipaksakan gitu loh. Gitu kan, memang kita punya masa-masa yang indah bersama Arteta. Ya dari dulu kita peringkat 3, peringkat 4, bahkan nggak lolos UCL. Sekarang di bawah Arteta kita bisa lolos UCL, kemarin masuk semifinal ngalahin Madrid 2 kali ya. Jadi peningkatan itu ada ya, tapi namanya klub ya, memang mungkin ada satu momen itu ya pengen lah untuk ngelihat timnya itu berjaya. Gitu kan. Nah, jadi kalau gua pribadi ya musim ini ya now or never. Now or never. Nah, tapi tetap gue appreciate apa yang dilakuin sama Arteta. Bukannya gue benci Arteta, cuman ya semua hal itu ada masanya lah. Kalau emang udah habis ya udah, emang udah nggak bisa ya nggak bisa. Gue waktu Wenger dipecat juga gue bisa menerima kok, karena kan itu Arsenal udah caur banget waktu itu, udah kacau banget, udah kayak Wengernya juga mungkin udah outdated. Ya kan, dia udah tua banget, mungkin secara strategi dia kalah sama Klopp, dia kalah sama si Guardiola. Emang harus cabut gitu. Nah, guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Ya ini Arteta udah dikasih segalanya. Nah, tapi memang di catatan lain ya, kalau lu lihat ke 3 musim ke belakang kenapa kita juara 2 mulu kan, masalahnya itu kan paling banyak itu karena pemain cedera. Ya, pemain cedera terus cadangannya kan enggak sama tuh kualitasnya. Ya lu bayangin enggak? Jangan ya ini gua beneran nih. Enggak, ini gua denger fans Arsenal ngomong kayak lagi ngeles ya. Iya, anjir bener makanya. Enggak bener. Ini beneran. Bener. Lu bayangin nih, back kita kan Gabriel Saliba. Ini sebelumnya ya. Kan Saliba sering cedera, Gabriel juga pernah cedera. Pas mereka cedera yang ngegantiin tuh Rob Holding lah. Iya. Nah, Kiwior, yang menurut gue secara kualitas tuh jauh. Nah, sekarang nih kan udah oke nih. Gabriel cedera, yang gantiin Hincapié, Mosquera ya, oke lah. Masih masih bisa diandalkan banget lah. Enggak perlu takut-takut banget lah gue. Jadi ya kalau misalnya udah dikasih squad yang dalam, cedera mungkin nggak banyak yang amat, meskipun sekarang banyak banget cedera, tapi tetap gak juara. Nah itu cabut. Tapi kalau misalnya emang misalnya kayak Gabriel kan cedera nih, habis timnas kan. Nah kalau cederanya benar-benar sampai panjang, sampai setengah musim, ACL segala macem, ada drama-drama begitu, terus gak juara, gue masih bisa terima. Gitu. Wus, ya itu dia tadi ya teman-teman. Ada penutupan dari fans Arsenal. Gue punya saran sebenarnya, ketika misalkan Arsenal ini tetap ada di posisi kedua. Apa itu? Bilang ke Arteta, wah ini bukan AFF. Jangan peringkat 2 mulu. Gitu. Emang ada yang peringkat 2 mulu itu?
Makanya dikasih target, dikasih roadmap. Oh, Arsenal nih berapa suruh halaman transparan. roadmapnya? Berapa 5 halaman? Oh, 5. lembar. Oh, 5 lembar. 5 lembar cukup ya. 5 lembar cukup. Oke. Tuntutan warga. Waduh. Wah, sabotase. Ada yang denger kita. Langsung. Tolong. Oke. Apaan? Iya. Arteta disuruh ini bikin target. Bikin target, ya. Kita adalah misalkan apa juara Ya. kalau nggak Champions League atau Premier Premier League League. kayak gitu kasih tahu. Jadi kita tahu gagal apa enggaknya. Benar. Jangan benar, ketika benar. ditanya ke Arteta atau pengurus Arsenal bilangnya itu udah saya ada kok roadmapnya gitu kan, kamunya aja yang nggak baca. Iya, ya. Ya, itu kan nggak transparan. Oh, benar, namanya. benar, Atau ya. kalau nggak dikasih target juara tahun ini atau tahun depan Arteta, ntar dia bisa ngeles kayak ya emang target kita juara 2030. Oh, Iya, iya. Cuman memang transparan, kita yang belum dikasih penting. tahu aja ke media-media gitu ya. Iya. Oh. Arteta. Arteta lah. Arteta kak. Arteta. Oh gitu. Tapi secara skema Oke, taktik oke. nih, lu ngelihat Arteta tuh udah pas Arsenal banget atau dia nih kayak ini Pep banget nih rasa-rasanya nih. Secara taktik, secara permainan masih ada rasa-rasa Pepnya ya. Pep juga kan menginspirasi banyak pelatih Yeah. lah. Ya, cuman kalau secara manajerial, secara apa istilahnya ya, bahasanya itu ya personal ya. Apa sih manajemen lah. Iya. Ya, gue gak tau bahasa Indonesianya, tapi management itu gue berasa dia Wenger banget. Oh. Iya. Udah bagus berarti tuh bener. secara taktik Pep manajemen. Karena kan dia Wenger banget. belajarnya kan sama mereka berdua kan. Heeh. Dia jadi pemain waktu sama Wenger, sama Pep Guardiola jadi asisten. Nah, kayaknya dia menyerap ilmu dari keduanya. Pep kan emang rada sering drama tuh sama pemain, ya kan? Nah, makanya mungkin kayaknya gue kalau ngambil soal manajemen dari Pep kurang nih. Ya gue ambil taktiknya aja lah. Dari Pepnya ambil yang Tapi secara manajemen gue ngerasa dia tuh Wenger banget karena Wenger ini kan emang opa, kebapaan, ya, sering membela pemain-pemainnya, nggak pernah nge-call out di depan media gitu loh. Oh Nah, iya. Arteta nggak pernah. Arteta tuh selalu ngebela. Bagus harusnya tuh. Iya, selalu ngebela, selalu ada di samping anak-anaknya lah meskipun anaknya ngaco segala macam. Iya. Berarti si Arteta nih nyerap yang positif dari Wenger sama nyerap yang positif dari si Pep gitu kan. Kalau Yes. lu ngeliat gitu, kalau dari Patrick Kluivert tadi yang bisa diserap gak sama Arteta? Ada karena ada di. sekarang nih Patrick Kluivert punya 2 anak yang udah jadi pemain profesional sama-sama bagus loh. Iya. Satu di Bournemouth, satunya lagi kalau nggak salah di Olympique Lyon ya. Di Olympique Lyon kan. Nah, itu dua-dua jadi. Nah, ini kalau Arteta punya anak juga, Arteta punya anak. Betul. Kalau pengen anaknya jadi pemain profesional, jadilah seperti Patrick Kluivert. Begitu. Bagus kan di jawabannya di. Iya, begitu bosku. Nah, kalau Arsenal sekarang ini secara struktur permainan ada gak satu kayak 2 orang yang gendong apa jangan-jangan kayak Arsenal terlalu iya, Saka banget kayak gitu. Dulu Saka banget jujur. Itu zaman-zaman jahiliyahnya Arsenal tuh Saka banget. Lu bayangin Bang, Bukayo Saka umur 19 apa 20 gitu. Jadi pemain of the season Arsenal. Umurnya masih 19. Ya, Bahkan di sisi lain bagus ya dia. bagus cuman sisi yang lain kan kemana nih? iya, yang lain kemana nih gitu. Nah, cuman kalau sekarang ini, kalau di musim ini sih gua rasa yang bukan ngegendong lah, tapi yang stand out itu Declan Rice. Oh. Declan Rice tuh wah gila bro, lu kalau buka jantungnya tuh kuda tuh isinya semua tuh. Gak ada habisnya staminanya tuh. Declan Rice, terus yang pasti Gabriel lah. Iya. Gabriel kan set piece again oleh hampir semua gol Arsenal sekarang kan dari set piece, dan mostly itu ada Gabrielnya di situ, entah dia jadi assist atau dia yang ngebuka ruangnya biar jadi gol atau dia yang nyetak golnya. Sama satu lagi Jurriën Timber. Itu 3 tuh menurut gue yang lagi mantep-mantepnya nih jauh sepanjang perjalanan Arsenal sekarang. Sama satu lagi tuh Alexander Hleb. Udah Iya. nggak ada Alexander Hleb ya? Legend Barca kan? Legend. Gagal ya jadi Barca jelek ya? Kurang ya? Kurang. Tiba-tiba Iya. ada orang Belarus ya di Iya. Barcelona kurang. Tapi kalau Declan Rice nih dia lebih enak posisi 6 apa posisi 8 menurut lo? waktu dia sama Thomas Partey
Ya, Belum dia datang gerbong Spanyol belum nih. datang itu. Waktu dia sama Thomas Partey itu dia nomor 6 lah kalau nggak salah ya. Pokoknya dia rada-rada defense. Dia agak-agak Sama-sama. defensif. Nah, pas sekarang ada Zubimendi, dia malah lebih eksploratif menurut gue, Bang. Nah, dan gue lebih suka ngeliat Declan Rice yang sekarang. Iya. Kadang dia kadang bisa ada di kiri banget, ada di kanan banget, bahkan di tengah tuh tiba-tiba ada di tengah juga. Jadi secara apa ya bahasanya tuh, kalau bahasa statistik tuh apa, heat map. Nah, heat map dia tuh kuning terus tuh, kuning merah terus tuh, di mana-mana tuh kuning merah. Nah, jadi Karena si Zubimendi emang kuat, dia main single dia di Sociedad kuat, Sergio Busquets Iya. kuat dia sendiri. Jadi kayak nggak apa-apa lalu tinggalin gua nih. Bener. Ya. Jadi Zubimendi-nya yang lebih jaga keseimbangannya. Nah, Declan Rice tuh bisa kemana-mana tuh. Bisa kemana-mana. Bisa ke Aston Villa, bisa ke mana? Como, terserah dia lah ya. Iya, bisa ke Inggris, ke TD Paris, Simatupang, ke Jerman. Bastir, kok jadi nyanyi nih. Aduh. Iya. Begitulah. Terus ya datang gerbang Spanyol, habis itu bagus-bagus tuh Merino Zubimendi, keren sih buat gua. Iya. Tapi kalau Arsenal nih, lu tim Inggris enggak? Timnas. Timnas gua Indonesia, gua jelas dong. Iya. Di luar. Gua soalnya mau compare ini. Apa? Kalau misalkan ditukar, nih barter guling aja lah. Apa? Declan Rice sama Bellingham, mau nggak lu? Declan Rice sama Bellingham. Iya. Agak beda menurut gua, Bang. Iya tuker pokoknya. Oh, tukar ya, anjir lah. Aduh, berat sih ini. Enggak gua. Gua tetap Declan Rice. Kalau disuruh pilih, bagusan mana Declan Rice sama Bellingham? Declan Rice gua. Bellingham bisa nggak ngegolin 2 gol tendangan bebas dalam satu pertandingan yang sama? Itu aja dulu. Iya. Selain itu dong. Iya. Tapi enggak, ini kenapa gue pilih Declan Rice, karena ini juga satu hal yang menurut gue mantep banget di squad Arsenal sekarang, Bang. Pemain-pemainnya itu emang beneran pengen main untuk Arsenal. Nah, beda Ya, nih. contoh kayak Declan Rice, Declan Rice dulu nih. Declan Rice waktu dia dibeli sama Arsenal dari West Ham, itu yang jadi saingannya Arsenal tuh Manchester City. Bang, siapa sih sekarang Yang di dunia gentar ini? ya? Takut ya? Iya, yang mau nolak City. Ya Declan Rice. Dia bilang, kenapa gue nolak? Karena emang gue pengennya main di Arsenal. Itu satu. Terus sekarang ada Saliba juga. Saliba kan kemarin dipepet sama Madrid. Iya. Terus tiba-tiba dia perpanjangan kontrak karena dia bilang ya gue pengen meraih semuanya bersama Arsenal. Iya. Terus siapa? Eberechi Eze. Iya. Eze tuh datang ke Arsenal ya karena emang dia pengen main buat Arsenal. Jadi squad Arsenal sekarang ini emang diisi sama pemain yang pengen main buat Arsenal. Jadi jiwa jiwa passionnya mereka main itu buat Arsenal semua sekarang, bukan cuma buat duit doang. Iya. Berarti itu orang-orang tersebut kayak emang ya pengen main bola aja dan pengen hidup di Arsenal, nggak pengen trofi. Pengen dong, jelas pengen dong. Tapi selain fans Arsenal nih, sebelum ke starting line up, dia kan konten kreator juga di Apa di tuh? Instagram tuh 200 sampai 300 ribu lu am. Anjir, Subscribernya ini followersnya. Enggak lah, masih kecil lah gua. Wis, iya, Arsenal dia kalau yang kayak trivia, let's go apa gitu. Oh ya, Let's go. Lu kalau sikat bosku. Itu lu dapat idenya gimana tuh? Wah, itu lucu sih. Itu gua memang nyari itu. Gua ngerasa kayaknya semua content creator tuh punya tagline. Ya. Ada yang kalau siapa sih? Konten kreator. Banyak lah, ada, tapi kalau kita sebut nama lah. Tapi banyak lah pokoknya, lu pasti tahu lah. Ada yang mereka punya tagline mereka sendiri masing-masing. Nah, gua ngerasa kayaknya gue harus punya juga nih. Nah, gue cari tahu apa ya yang masuk ya, dan mungkin dipahami juga sama orang-orang. Oh, awalnya gue dapat boskunya. Jadi gue manggil audiens gue bosku. Nah, tapi kan kalau bosku doang kan banyak. Iya. Baimong bosku. Iya. Apalagi nih yang biar ngebedain dan bisa jadi trademark gue. Akhirnya dapet tuh kan, kalau ayo, let's go. Banyak tuh kan. Nah, gue carilah apa ya kata yang maknanya mirip tapi beda sebutan. Oh, sikat tuh kan Indonesia banget tuh. Sikat itu, tapi kan sikat secara tongkrongan kan. Ayo gitu kan. Nah, udah. Famos kalau bulan Spanyol. Nah, ya lu famos. Oh, sikat bosku. Oke.
Dapat. Udah itu gue jadi sampai sekarang gitu. Keren. Terus banyak tuh lu bikin trivia, bikin Iya. sebut nama-nama. Ya itu dulu game konten-konten game gue lah dulu sama teman-teman gue. Nah karena gue ngerasa itu tadi kan lu kalau konten lu harus punya keunikan sendiri kan. Nah apa gue ngerasa kalau gue ngebahas bola doang ya mungkin banyak yang lebih paham daripada gue. Tapi kalau trivia gue rada pede lah. Nah karena ya itu tadi gue main PS. Kan sebenarnya gara-gara PS tuh kita bisa kenal banyak nama pemain bola, Oh iya. nama klub bola. Bener. Bahkan gue belajar bendera-bendera dunia itu dari WE. Iya, Dari tinggi PS. badan. Iya. Iya. Nah jadi kayaknya pengetahuan gue ini bisa gue kontenin nih. Ini jago banget main PS nih. Iya, iya. Ya, jadi ya udah gue bikin lah konten itu. Oh, awalnya tuh yang gini konten-konten sebutin nama pemain bola dari huruf A. Oh, Afif Safi. Oke, ya bu ya pemain bola kan bener kan? Pemain bola. Di mana klub lu dulu? Persipan. Pandeglang. Nah, apa misalnya? Oke. Alessandro Del Piero gitu. Nanti tukar lagi teman gue maju. Nah, itu gue sering menang tuh. Akhirnya lumayan viral lah waktu itu di TikTok tuh. Lumayan rame. Nah, cuman sekarang ini awalnya udah banyak yang niru lah konten gue kayak gitu. Lu benchmark nih ya. Ya, jujur banyak lah. Ya. Ada yang niru Ini lah. seru nih harusnya nih bahas ini nih. Ada yang niru kayak gitu banyak. Cuman gue ngerasa kayak udah ditiruin nih. Yaudah bikin yang baru lah. Oh, ketika lo ada yang niru kayak lu Ya, mengikhlaskan iya. berarti. Nah, gue bikin gue ikhlasin karena orang kan tetap akan nginget gue karena udah di situ komen-komen tuh udah kayak gitu. Komen tuh udah kayak niruin si Bang ini mention gue gitu. Siapa ya yang niru ya? Nah, Gak enak banget tuh kalau udah diambil tuh, Bro. gak enak sebenarnya ya. Cuman ya mungkin itulah cara biar kita tetap kreatif kan. Terus nyari terus yang baru-baru kan. Nah, akhirnya gue pindah ke tebak-tebakan bola. Jadi gue ngasih 3 clue, gue biarin followers gue yang jawab. Jadi misalnya contoh nih lu Coba. Lu gua Barca. sama ini produser kita aktif Apa? juga sepak bola. Nih, Coba gua dia. kasih 3 clue. Pemain ini berasal dari negara yang pernah menjadi juara Eropa. Oke. Ya, nah gue biasa kayak gitu. Gue general dulu baru nanti mengerucut. Gue biasa kasih 3 clue. Nah, pemain ini menggunakan nomor punggung yang berbeda di timnas dan di klub. Oke. Wah, dapat nih. Oke, nah dia pernah satu tim, ya dia pernah satu tim. Mau jawab. Terus. Dia pernah satu tim dengan Alex Song dan juga Thomas Vermaelen. Siapa? Gua dapat. Siapa? Safi ini Nah, Safi Oh, satu Safi. doang. Gitu, ya Safi. gitu-gitulah. Jadi 2 clue Sikat, itu. bosku! Sikat bosku. Gue biasa kayak gitu. Jadi 2 clue itu mengarah ke satu pemain. Cuma kan di akhir gue patahin. Kok 2 pemain ini pemain Arsenal gitu. Oh iya. Jadi iya, orang- iya. Orang ada yang kegocek, ada yang bisa jawab juga. Ya kalau emang dia beneran fans Barca kan pasti tahu wah dari 2 clue aja Iya. Safi nih. Tapi pas di akhir loh kok patah nih. Oh, Kok iya, mainnya iya, sama iya. Song sama Vermaelen. Iya, Nah, iya, padahal kan iya. Safi kan pernah main sama mereka berdua kan meskipun sebentar. Nah, itu tuh Hmm. viral juga. Aduh. Viral. Diambil juga idenya itu. Ada lah yang ambil lah. Ada yang ambil sampai akhirnya ya kayaknya gue udah ya konten kayak gitu udah lumayan kemakan dan gue sempat stuck lah kayaknya gue nyari-nyari yang trivia gini ya gitu-gitu aja paling nanya-nanya gue masih lakuin itu tapi gue ngelihat konten kreator Arsenal belum banyak nih. Nah, kalau MU kan banyak banget. Banyak. Jujur. Ada yang joget-joget doang juga ada. Jujur ada. Barca kan juga ada pasti. Ya. Madrid apalagi. Nah gue ngelihat Arsenal tuh ada tapi belum banyak yang stand out. Nah akhirnya gue coba masuk kolam itu. Alhamdulillah. Nah lumayan lah. Pecah lah. Nah, ini dampak konten kreator selain ide lu diambil sama orang, Ya. beberapa ide. Apa dampak buat kehidupan lu jadi konten kreator? Wah jalan-jalan pasti bang satu bang. Iya, kemana tuh? Gue alhamdulillah kemarin menang kompetisi diajak ke Inggris. Itu yang paling inilah, yang paling topnya lah itu. Iya, Dan iya, itu iya. emang menangnya itu karena ada perlombaan bikin konten. Jadi emang makanan sehari-hari iya, nih. emang konten lah gitu. Jadi gue bikin konten, masuk 5 besar, menang, berangkat ke Inggris, ya itulah gue pertama kali ke Emirates.
gua foto di patung Thierry Henry. Ais. Ya, tapi belum masih kalah sama Belum dia. ketemu, Dia iya. ketemu orangnya, gua masih ketemu patungnya. Patungnya nggak bisa menyamakan tangan, Ah. salaman nggak bisa. Lanjut. Terus gua ya itu tadi ke Inggris, gua ke Emirates, gua ke Stamford Bridge, stadionnya Chelsea. Gua nonton pertandingan Premier League akhir yang pertama kali. Itu City lawan Liverpool. Nah, itu pertama kali tuh gua nonton pertandingan Liga Inggris secara langsung. Terus ke Old Trafford juga. Tuh gua tour tuh Old Trafford. Ya lu bayangin banyak fans MU. Mungkin followersnya lebih gede, tapi belum pernah ke Old Trafford. Gitu. Tapi gua alhamdulillah sudah pernah. Iya. Ya selain itu apa ya? Ya banyak lah, kayak kemarin yang Arsenal ke Singapura. Heeh. Itu gue dibayarin, alhamdulillah. Dibayarin tuh. Ya paling gue keluar duit buat makan sama belanja-belanji doang lah. Oke. Ya. Yang ketemu Gilberto sama Sakna Iya, itu ya. nah itu juga. Nah, itu yang tadi gue bilang temen gue yang nginep di hotelnya Arsenal tuh followers gue. Jadi dia followers gue, dia tahu gue emang mau ke Singapura, ya dia nge-DM duluan. Mas Ilham, gue di Singapura nih, gue nginep di hotel sama fans Arsenal. Mainlah sini kita ngobrol-ngobrol sekalian, mana tahu bisa ketemu pemain. Oh iya, nah itu kan kalau gue nggak konten mungkin gue nggak akan dapat kenalan yang kayak gitu kan. Iya. Banyak banget lah. Cewek-cewek yang DM ada gak? Wah, gue udah punya istri by the way. Jadi kalau ada pun yang datang, gue nggak balas. Enggak minta ajarin cara Apa? konten. DM. Oh Bang nggak Ilham ada, minta ajarin. nggak ada. Jangan mancing-mancing lu. Itulah ya. Berarti kalau gua gua ambil pelajaran dari lu kan berarti emang banyak mikirin ide konten, lu Banyak, eksekusi, Bang, iya. ya, dan memang ada beberapa orang yang ngikutin konten lu. Ide lu diambil secara langsung. Ada. Tapi dengan lu mengikhlaskan, lu dapat balasan dari Tuhan berupa kayak jalan-jalan ke Inggris, Alhamdulillah. ketemu idola-idola lu. Alhamdulillah, Itu karena betul. keikhlasan lu dan kebijaksanaan lu dalam bersikap di media sosial dan kehidupan. Betul sekali. Saya Menpura pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue masih penasaran yang ngambil yang konten ini siapa ya itu. Udahlah. Nih Best ada 11. Base 11, lo pilih pemain yang apa dia enaknya di? Pemain goib di Arsenal. Wah, pemain apa goib. pemain goib di Premier League? Di Arsenal, Langsung pemain aja, goib boleh. di Arsenal. Ya, dari formasi, kapten dan pelatihnya. Berarti Wah, ini yang pelatih goib inilah ya. juga. Yang lu mikir kayaknya dia nggak pernah di Arsenal deh gitu-gitu lah ya. Boleh. Oke, kita mulai dari apa dulu berarti? Formasi dulu. Formasi. 4-3-3 aja, 4-3-3. Oke. Kiper Viviano. Duh, mari main Viano. Ada Viviano tuh dulu dia orang Italia nih by the way. Nah, cuman sebentar banget lah di Arsenal. Nggak tahu. Lu tahu produser kita tahu? Nggak tahu. Oke. Ini yang nonton super. Eh, Dance Lover tahu? Dance Lover. Siapa tahu mau kemari. Ya kan? Jadi Harto No Family lagi kita. Aduh. Dan tahu gak tuh Viviano? Viviano Tapi ya. dia ini gak caps main gak dia? Jarang. Dia Oh, bahkan tapi kayak cuman sempat main. dia pinjaman kalau nggak salah ya. Kayaknya cuma main 2-3 kali lah. Ya. Nggak tahu gua. Viviano terus Seru nih sama back Ilham tengah. nih, gini-gini seru Back nih. tengah itu yang mungkin rada aneh tuh ya Squillaci sih menurut gua aneh sih. Oh. Squillaci iya. tuh aneh. Tapi Double gua L. karena dia dari Sevilla gua tahu. Iya Sevilla, ya. Dan dia juga Squillaci. pas main di Arsenal tuh Ble- ya sering ngaco. Cemen. Squillaci. Terus kalau back kiri ada dulu namanya Andre Santos. Andre Tahu. Santos. Brazil nih dari namanya nih enggak ya? Iya Brazil. Andre Dia Santos. dia kalau yang paling gue ingat dari dia cuma satu, dia pernah ngegolin lawan Chelsea. Kita menang 5-3. Udah sisanya ya hilang lah pokoknya lah. Ya Andre Santos. Kalau bek kanan itu mungkin ada itu ada tuh Bang. Si pernah main di Debuchy. Oh iya ada. Debuchy. Prancis. Ya, Debuchy. Timnas lu dia tuh, Prancis. Nah, cuman pas di Arsenal goib aja. Dia Iya. Debuchy CHY. Back tengah ya, satu lagi yang mungkin di musim-musim Siapa ya? 2000 bukan. Cigan. Ada Bagus ya, ya, Kigan Cigan. masih bagus ya.
Gue pengen bilang Galas sih. Tapi orang-orang pada pasti pada tahu Galas ya. Masukin si ini aja si Jenkinson tuh sebenarnya terkenal di fans Arsenal karena dia fans Arsenal. Oh iya. Dia fans Arsenal, dia kayaknya gak banyak orang yang dulu pernah nonton jadi penonton di stadion terus jadi pemain bola. Dia doang tuh ya. Dia salah satunya lah, tapi gak banyak menurut gue. Kita ke gelandang dulu deh. Gelandang Back dulu dah, belum nanti tuh. aja iya. Ada Emmanuel Frimpong. Oh, tahu lagi gua. Emmanuel Frimpong nih kacau ini. Frimpong ditaruh DM aja, Bang. Iya. Jadi Frimpong ini punya cerita juga. Dia pernah dapat kartu merah waktu Arsenal lagi butuh menang banget. Nah, gara-gara itu dia dimusuhin satu tim. Nggak jadi menang. Ya nggak jadi lah. Anjir. Kan kartu merah dia gara-gara dia. Padahal itu pelanggaran yang nggak penting lah pokoknya. Nah, gelandang itu taruh lagi si ini namanya Kim Kallstrom tadi. Oh iya. Nah, itu gua nggak ngeh tuh Kim Kallstrom ke Kim Arsenal tuh. Kallstrom. Terus satu lagi mungkin bisa ditaruh Kim ada Kurniawan. Kim Kurniawan. Kim juga, Kim. Ada satu itu, aduh siapa sih namanya itu? Wilshere. Wilshere jago. Nanti deh ini gue sayap dulu Ya, deh. sayap. Sayap gue ada si Park Chu-yong. PCH. Park ya PCY. kayaknya kiri. Park Chu-yong. Nah, Chu-yong. striker ada namanya ada tuh Yaya Sanogo. Iya, Sanogo tuh. Yaya Gol tuh. Sanogo. Sanogo. Wah, Mainnya ini di dia- friendly match doang, gacor Iya, dia. Friendly bro, match. hat-trick. Iya. Hat-trick dia di Emirates Cup. Itu kita udah mikir kayak wah ini nih striker Arsenal Match nih. dari Ongri nih. Wah, habis itu hilang dah. Hmm. Satu mungkin Rio Miyaichi. Oh, Nah. gimana sih dia penyebutannya? Miyaichi aja. Oh, Miyaichi. Miyachi gua kira. Miyaichi. Nah, Jepang ini kan? Jepang dia sebenarnya oke. Masalahnya itu ini doang, dia kayaknya nggak dapat permit deh main di Premier League. Jadi dia dipindahin kemana? Ya udah, akhirnya dia nggak balik lagi ke Liga Inggris. Wah, back itu siapa ya tuh lagi ya sama gelandang? Jorow sih kata gua. Joro tuh. Jangan kan kalah Arsenal kalau Iya, ada dia tuh. iya. Ya boleh lah, masukin lah. Johan Joro Juru nih. lah, Johan Juru. Nggak bisa main bola. DJO, Gua Arsenal pengen kuat gua. D. Joro. Swiss tuh orang Swiss. Iya, tuh. Swiss. Iya, Johan Juru. Satu lagi gelandang siapa ya? Gilberto. keren. Cadangan Gilberto siapa dulu? Cadangan Gilberto dulu Flamini. Wah, bagus. Bagus. Arsenal tuh Flamini. gelandang tuh selalu oke sih. Siapa ya? Ini deh paling ada satu pemain dari sebelah juga, Denis Suarez. Oh, itu juga aneh tuh ya. Di Jujur itu Barcelona juga aneh. Oh, di tuh. Barcelona juga aneh. Aneh. Tapi kenapa dia ini ya? Gue juga lupa Tahu. deh waktu itu. Keren. Dia ini Karena bawaan Unai namanya Emery. Suarez. Iya. Iya. Dan namanya bener tuh, namanya Suarez tuh kayak bola masterclass gitu ya. Suarez tuh masterclass gitu. Denis Suarez. Iya. Denis Suarez, iya. Nah, Ya, inilah. itu. Nah, dari yang paling goib yang jadi kapten siapa nih yang Kaptennya, Oh. Frimpong lah, gua preman. FIFA? Frimpong, Frimpong. Ngerti merah. harus. Lah kan gua apa ini terserah gua kan mau Iya, kapten iya, siapa iya, kan? iya, iya, iya. Iya. Frimpong. Frimpong. Pelatihnya? Pelatihnya Unai Emery. Iya, dia bisa bawa Villarreal juara, Iya. bawa apalagi tuh pindah Sevilla. ke Sevilla juara, Arsenal nggak juara. Arsenal lawan Chelsea, Bro. Iya. Bukan cuman kalah, kita dibantai. 4-1 itu aneh sih itu. Iya. Tuh guys, coba ya dari entah yang nonton umur berapa ya, Gen Z atau milenial, ada gak pemain yang kalian nggak tahu tuh? Gue sih kiper sih Viviano sih nggak tahu tuh gue. Goib tuh Goib, ya. Viviano, Sanogo masih kelihatan. Nah, ini 1v1 nih. Lu harus pilih salah satu nih dari dua pilihan. Oke? Waduh, Waduh, Bergkamp, Odegaard. Berkam. Berkam sih. Odegaard belum seberkam sih. Belum. Next. Wow. Waduh. Vieira, Declan Rice, bro. Boleh juga jawab ya. Anjir Fans lah. lovers ya. Berat sih ini. Berat, Bang. Cuman Jujur. kan invisible. Iya sih. Sebenarnya Dua kalau gol emas. enggak, nah ini agak aneh, bukan aneh ya. Tapi kalau ketika lu mau compare satu pemain yang pernah dapat invincible dengan pemain Arsenal zaman kapanpun, pasti Invincible invincible tuh berurusan invincible pasti lebih bagus kan. Tapi kalau secara personal
dan yang emang gue deket banget ya, dalam arti tuh gue sering nonton, gue bahkan tahu hal-hal selain sepak bola soal dia, gue pilih Declan Rice. Gue Declan Rice Declan Rice. Baru lo gue nggak dipilih Vieira. Declan Rice ya. Kacau sih Ya ini ini. tapi ini bukan ini ya. Maksudnya dengar dulu deh. Nah, ntar gue digoreng lagi ke gue nih. Mengesampingkan Invincible-nya. Maksudnya ini kan Vieira kan gue nonton bentar banget dia. Dia kan abis Invincible 1 musim, habis itu dia cabut ke Juve. Nah jadi gue bahkan nggak selama Henry itu masih main di Emirates era dia. Jadi gue masih benar-benar ngikutin Henry. Tapi kalau Vieira itu tadi, sorry banget nih Guns fans Arsenal tuh, tapi gue pilih Declan Rice. Mau apa-apa, kita hargai guys. Iyalah, Pilihannya. please lah. Next, Saliba Adams. Jujur gue belum pernah sama sekali nonton Tony Adams. Di YouTube bro, yang siapa Iya. disikut Mr. Roy. Bukan, itu Martin Keown. Randy Orton. Randy Orton anjir. Kalau yang sikut itu Martin Keown. Oh iya Keon. Tony Adams tuh lebih jauh lagi bang. Jadi, wah, gue belum pernah nonton dia. Oh, nonton lah di Synchronize suka ada. Oh iya. The Adams. Timur ya lagunya ya. Iya. Tapi gue Saliba. Aduh, gue nonton Saliba muda lagi di Ligue 1 emang jago banget. Ya, Sang Etienne nih waktu itu. Woi, Auba lah jelas. Auba Lacazette. Auba, lu tau gak dulu waktu Auba lagi jago-jagonya, gue nyebut diri gue Aubatara. Terus jadi nama Facebook ya. Jadi nama Facebook tuh biasa itu guys. Aubatara. Kocak. Lo nggak Ilham Meyang. Ilham Meyang bisa. Kok gak kepikiran ya? Ilham Meyang. Aubatara, Ilham Meyang, tapi peyang itu pak. Jadi gue Iya, Aubatara. Aubatara. Auba gue. Wah, Gila bro. masa susah sih ini? Fabregas Ramsey. Fabregas atau Ramsey? Ini gampang banget. Masa gampang siapa? Fabregas gua. Fabregas itu best midfielder in the world, bro. Lu bayangin dia jadi kapten umur 16, Bang. Iya. Di tengah ketika Arsenal masih ada Gilberto Silva, Bener. masih ada Patrick Vieira. Iya. Dia jadi kapten. Di Spanyol jadi striker. Nah, Jadi pelatih bagus gak di Como? Oh, bagus banget. Como sekarang peringkat 7, bro. Peringkat 7. Bahkan ini musim kedua di Serie A ya. Fabregas dia bahkan menurut gue ya, dia kan belum punya banyak experience pelatih. Ya, dia bahkan sebelumnya dia kan pemain Como. Main Como. Ya, terus sekarang udah rada oke, dia punya karisma segala macam, dia tiba-tiba jadi pelatih bawa Como ke Serie A, promosi dari Serie B, sekarang peringkat 7, bro. Wah, gila, bro. Tapi ada pengaruh presiden Komonya juga gak? Wah, ada jelas dong. Kan presiden Como itu yang memberikan visinya. Ya, Pak Mirwan tuh yang memberikan visi, mau kemana sih dibawa nih Como ini. Akhirnya ditranslate sama Fabregas di dalam lapangan. Gitu. Jadi emang the best lah ini. Kau kan gak perlu ditanyain. Emang udah pasti Fabregas. Iya. Tayangin yang Ramsey di. Next. Wah, Giroud jelas kalau Giroud. ini udah nggak Van perlu. Persie enggak ya? Oh, dia sebelah Olivier Persie Giroud. pindah nih. Olivier Giroud. Ada Bayor Camak. Aduh, Camak. Anjir, ada Bayor lah gua. Ada Bayor ya. gue. Camak nih Maroko kan ya? Camak Aduh, sayang Maroko. banget kalau dia lahir ya sekarang-sekarang ya. Jadi striker bagus tuh, ada El Nesri, ada Oh iya, Ziyech ya. enggak masuk juga. Oh enggak. Gue kira mah jago. Camak sekarang. tuh Nah, wah, ini langsung ini. Bukayo Saka teh Walcott. Saka gua. Bukayo Saka. Itu Walcott awal-awal Walcott. doang. Bikin ngeri. Jujur teh ya, Walcott. Walcott tuh, Walcott ini agak ego dia. Jadi waktu Van Persie cabut, dia itu maksa ke Wenger, dia pengen jadi striker. Jadi dia pengen kayak Thierry Henry juga. Ya. Henry kan sayap terus jadi striker, dia jago kan. Nah, Iya. dia pada waktu jadi winger bagus banget. Cuman karena dia kayaknya terlalu maksa, waktu dia dicoba sama Wenger jadi striker beberapa kali gagal terus, akhirnya ya udah karirnya. Jadi gua pilih Bukayo. Namanya juga Walcott kan. Jadi saya Walcott dulu. Ya udah silakan kata Wenger. Walcott Kalau kayak mau itu ya. Walcott, Nah, ini sebenarnya dia kenapa ini kan dia Walcott, dia sering ikut kampanye kemana-mana. Oh, iya. Wali kota. Bagusan itu lagi. Bagusan itu. Anjir. Masih ada. Waduh. Thierry Henry Arsenal atau Thierry Arsenal Henry dong. Invincible atau Thierry Henry mendapatkan Liga Champions. Iya, 6 gelar kan. 6 gelar kan Iya, namanya kan. Usik Tupel. Cuman lu mau juara 10-100 trofi pun kalau nggak ada emasnya buat apa? Ya kan pialanya juga. Ya kan banyak berarti bukti. Oh kalau ini berarti nggak konsisten Thierry Kok Henry-nya. nggak konsisten? Kalau Barcelona kan konsisten, bisa juara ini, bisa juara itu, bisa juara ini, semuanya bisa diraih. Iya. Cuman kan nggak emas. Ih, susah banget. Iya, ada Antam,
Ya ada antem buat apa? Maksudnya kalau nggak bentuknya itu kan piala. Tapi ini gue boleh pilih juga ya. Si Tupel gue. Si Tupel bukti konsistensi. Tapi ya lah, enggak tetap. Arsenal. Thierry Arsenal. Tapi gue kalau disuruh pilih berkesannya pasti berkesan buat gue Barcelona. Cuma yang bikin gue suka main bola adalah Thierry Henry yang Arsenal. Oh iya, nice. Prime-nya Henry itu di Arsenal apa di Barca? Prime Thierry Henry di Arsenal berbahasa. Prime-nya di Arsenal lah. Arsenal. Di Barca kan Arsenal. emang udah di Barca kan Ya. udah penghujung karir. Cuma emang masih jago dia. Apalagi kan setimnya sama Dia perangkatnya lebih memadai di iya, Barcelona. jujur ya. Arsenal. Tuh Thierry Henry tuh. Itu dia. Nah, ini Gila. pertanyaan nih. Waduh. Kita menitipkan pertanyaan kepada dance lover. Widi. Bukan. Boleh kalau ada yang nonton juga. Widya, Bang, lu lebih pilih Arsenal juara UCL atau UPL, Bang? Oh, kalau pilih salah satu ya, gue pilih UCL karena belum pernah kan, Oh iya. belum pernah. Ya biar nggak diejekin inilah 0 trofi terus. Nah, lah. terus. Sama biar tahu rasanya juara Champions League gimana sih. Iya. Penasaran juga gue. Next. Waduh. Amara. Setelah musim udah mulai, jadi Gyökeres atau Sesko nih? Dulu kan ketuker tuh katanya tuh. Iya, ketuker. MU apa ya? Striker yang tertukar. Gitu ya. Gue tetap Gyökeres. Ya Sesko sekarang gimana? Tetap aja ya udah dimainin juga nggak seserem itu juga kan di MU. Nah, sementara Gyökeres ini, nah ini gue cerita lagi nih, Gyökeres ini kan kemarin dia cedera, sempet gak main setengah babak lawan Burnley. Itu Arsenal mainnya beda banget. Jadi emang mungkin banyak yang ngerasa aneh. Harusnya kan striker tuh tugasnya nyetak gol. Tapi kalau Arteta tuh visionary. Oh. Striker tuh gak cuma nyetak gol tapi dia juga harus pressing. Bantu pressing. Dan Gyökeres ini secara statistik dia salah satu pemain yang pressing itu paling oke, paling sering dan paling banyak. Jadi gua tetap Gyökeres. Tetap Gyökeres. Selebrasinya juga ikonik ya dia. Ya, Ada lagi deh. sama itu tadi yang gue bilang di squad Arsenal sekarang semua pengen main tuh Arsenal termasuk dia. Dia ini lu bayangin Bang, dia mutusin pacarnya Bang. Biar dia bisa pindah ke London. Gue nggak tahu mungkin karena kan nggak semua orang pengen tinggal di London ya. Karena itu kan secara kota emang boring banget lah. Terus juga makanan di Inggris tuh kan banyak yang hambar. Apalagi kalau lu datang dari negara yang makanannya enak banget. Portugal bisa dibilang kayak sama kayak Spanyol lah ya. Makanannya kan berbumbu, berempah, makanya mereka ngeinvasi Indonesia. Nah, jadi banyak si Gyökeres ini salah satu alasannya itu buat memberikan keloyalitasannya kepada Arsenal itu. Dia mutusin ceweknya. Nah, sebenarnya kan Sesko Arteta tuh udah deketin dia berapa musim yang lalu, 2 musim yang lalu dideketin terus, ditolak terus. Karena ceweknya masih ini. Nah, gua nggak tahu kalau itu. Kamu pilih aku apa Arsenal? Dia besoknya masih bilang aku pilih kamu Aku kok. pilih Gitu. kamu Nah, kok. Gyökeres Sama enggak. aja. Oh iya. Arsenal dulu baru kamu. Itu dia. Ya karena habis putus si pacarnya Gyökeres, sekarang pacarnya Gyökeres dikabarkan dekat sama Sakna. Oh, Mau slow living di Bali nanti Slow living dia. Jadi Sakna Lagi di main Dubai dulu. main apa tuh yang diombak tuh? Bukan. Enggak dong. Aduh, Apa sih dia? namanya nih? Skateboard. Apa, Udahlah, surfing? surfing. Anjir lah. Oh, ada terakhir nih dari Gilang, Bang, mending lu yang nanya ke Afif gimana rasanya. Tadi udah gua tanya. Omri, Opa Wenger kok. Ini Opa Wenger ya. Pak Wenger. Gimana rasanya tapi? Iya, Lu baru ini menceritakan kan, doang. kalau gua kan jujur, Thierry Henry orang yang bikin gua cinta sama sepak bola. Enggak, kenapa? Apa? Ada momennya enggak? Kenapa lu akhirnya? Gue kan dulu juga Arsenal banget, makanya gue iya? kan kuat. Gue kuat kan Arsenal kan, lumayan kan. Oh. Iya, gue Arsenal banget. Oke. Emang udah ada 2 yang menggoda lah Arsenal Barcelona nih. Oke. Cuma Barclays Premier League kan lagi hype banget. Ya, Spanyolnya lagi Barcelona Madrid. betul Madrid. sekali. Barulah gue melihat kayak nih gue keep Barcelona, gue center dulu nih sosok yang lagi keren banget Thierry Henry itulah. Oh, iya Ya kan, terus juga manis gitu orangnya kayak nggak ngebosenin. Iya. Gitu Apa ya? nih. Dia juga inilah Secara- karisma beraura. Maksud gue karisma. Iya, kok manis kayak gue suka cowok ya. Be. Ada gila sok bibitnya
Ada langsung pipi. Nah, setelah itu larinya kan juga kenceng. Iya, Kayak rekor tuh dia waktu lawan apa ya? Lawan Jepang apa lawan apa ya? Aduh. Iya, gue pernah dengar ya. Dia Itu bikin, kenceng banget larinya dari Ongri. Terus Iya. kayak nomor 14, kenapa enggak di nomor 10, kenapa enggak di nomor bener, 7 bener. kayak gitu. Ikonik tuh. Itu nomornya. keren banget buat gue Ongri dan emang mendominasi Arsenal di situ. Oh, di zaman itu ya. di waktu itu Dan ya. dia bisa nge-create, dia bisa golin juga. Mas gua striker-striker dulu yang perannya nomor 9 kan kayak nunggu di kotak Golin penalti, doang. Iya. tap in, Iya, nunggu di kotak betul. penalti, garang, gol. Betul, Iya, si betul, gol betul, bagus, betul. tapi Ongri ini yang seni nih, ada liuk-liuknya. Benar. Sprintnya Oh, itu direm. yang bikin lu jatuh cinta lah. Iya, gila nih pemain nih. Terus Perancisnya juga bagus juga. Betul, Itu dari Ongri tuh. Dan sekarang juga kayak ngelihat dia jadi pandit tuh bagus-bagus semua kan. Iya. Insight-nya kan. Iya, menurut gua Pandit yang paling apa istilahnya ya? Teknis ya. Teknis entertainnya paling dapat dari Iya, ilmu dia yang dapat. dari Tapi Ongri. jadi enggak omongan-omongannya tuh bukan cuman bait doang. Betul. Kan kalau yang kayak siapa Gary Neville, Iya. siapa sekarang Jamie O'Hara, Carragher kan mereka ngomong tuh buat biar rame doang kan. Bener. Henry Ongri itu bener. bener. Dia kalau ada gol dijelasin tuh. Ini kenapa bola melintir, Iya. dia ini kenapa kiper Iya. mati langkah Iya. itu dari Iya. Ongri Gue suka tuh. waktu dia ngasih tahu Haaland. Lu kok jadi harus jadi iya, striker. iya. Ya ada pokoknya satu kelebihan. Iya, lucu-lucu. Itu Keren, dari keren. Ongri. Jadi wah ternyata pas saat itu dia tuh belum ada tuh follower masih ratusan ribu. Dia kan baru main Instagram baru-baru. Iya. Gue bilang, buset lah Henry kalau main bintang Emon. Gue bilang, dari Ongri. Akhirnya dia baru mulai aware tentang kayak branding, Iya, iya. personal branding. Bahkan Pak Mirwan, Presiden Komo, itu ngerekrut Henry. Ngerekrut dari Ongri itu untuk ngebrand. Branding personal ke pemain buat ngebranding Komo buat jadi apa ya tempat yang enak buat turis. Itu jadi berarti Orang dia yang tepat secara gitu. atlet bagus, secara Personal juga. personalnya bagus dan dia udah kayak memanage dirinya hidup sampai tua lah. Betul. Dari Ongri itu buat gua. Wenger gimana Wenger? Wenger tinggi. Tinggi ya. Tadi gue bilang wanginya jujur nggak kecium. Ah. Malaikat subuh tadi ngarang. Tapi dia gua. ngomong gak bang? Pas lu aja ngobrol Udah nggak? buru-buru. Oh, buru. Itu Oh, juga iya. gue jegat. Masih untung gue pas foto dianya senyum. Kayaknya dia tuh udah bete. Selain gua kan banyak stop lagi tanpa pengawalan. Oke. Wenger Dia sendiri. sendiri bro di Komo tuh nggak ada yang kawal. Gattuso juga di pantai sendiri di danau kayak gitu-gitu. Capello gitu nyari cilok kali ya nyari apa sendiri. Cilok mozzarella ya kalau di Mozzarella, Itali kan ada soalnya. pastanya digulung sendiri. Ih, itu Nah dia. Wenger lagi kayaknya ada satu tempat VIP ini stadion Ya. ya ini jarak cuma nggak sampai 1 kilo. Di situ ada tempat VIP jadi tiket-tiket VIP bisa makan di situ makan Oke, gratis. oke. Tapi bukan lauk yang ini ya, makanya makan gratis dari MBG sono lah. bukan ya? Bukan, Oke, bukan terus? MBG. Di situ Wenger kayaknya bisa dari situ tuh. Keluar banyak minta foto, gue juga nggak pas deket loh Wenger. Ya. Udah, minta foto juga. Wenger kan kayak keren ini orang keren lah, bersejarah Iya, lah iya. buat sepak bola. Betul. Terus ya udah gue foto dia mau, gue suruh yang banyak fotonya dan gue pilih yang senyum. Karena Ada. yang begini ada dia kesel. Oh, besar pengen nampol gitu ya. Buruan kayak nih orang Indonesia nih cepet ya. Indonesia. Tapi gue ambil yang senyum. Aduh, Udah. gila sih. Gua jujur Ini iri. sosok iri banget. Ongri dan Wenger selain pengaruh buat sepak bola, pengaruh buat hidup gue untuk cinta sepak bola sih. Mantap. Gitu. Congrats bro Iya, itu. di PS. It's my dream mas. Karena di PS tuh juga bagus kan Thierry Ongri. Jago bro. Nah, Itu lu kan overallnya 98. Udah paling ngerti PS kan. Kacau bro. Gue kayak pernah main PS sama lu di mana ya itu ya? Pernah bro. Aduh kayaknya di studio ini juga deh. Mirip gua rasa. Cuman kayak kita hadap sana. Iya. Lalu kita hadap sini. Ada bang di anak rental bang. Anak rental. Yoi. Itu salah satu playlist dari Dance TV juga ya. Ya Dance Play. Berarti Dance Play. Di Iya. Dance Play nih. Lu main PS, Main podcast PS, juga. ya ngundang bintang tamu lu satu, terus kan Dustin, gue sempat undang Dustin, ada beberapa konten kreator game juga, gue sempat ngundang lah kita main FIFA, Iya. kita main FIFA juga kan, Bener. gue kalahin lu ya, Jago banget bro emang. Sebenarnya kayak dia bisa bantai gue cuma ngejaga pelanggan gitu. iya, jadi Iya. kemarin tuh di anak rental rekor gue masih belum putus, gue belum pernah kalah sama sekali sama bintang tamu siapapun. Tapi kalau atlet yang datang lu bersedia juga? Oh siap ayo. Cuman ya berani gak dia lawan gue itu Ais. aja bro. Call out dong, call out. Ayo. Kalau Celos. Paris Fernandes. Bukan. beda. Oh tinju. Beda bosku. Ah, Beda udah, lah. lu di dance play lu call out
kira-kira lu kan punya scouting nih yang siapa nih? Ada. Yang Gue bagus? follow-followan juga kok sama Oh, beberapa. iya. Ini kan udah itu doang lah Oh, iya. komunitasnya. Ya ini kalau misalnya anak rental dibikin season 2-nya, Mm-mm. gua mau call out semua anak-anak komunitas IEFC Jakarta. Anjir, serius. Gua jadi bintang tamu. Datang ke anak rental, kita main FIFA bareng sambil ngobrol-ngobrol cerita kalian soal pengalaman menjadi atlet pro FC atau FIFA. Ois. Gak apa-apa, temen gue semuanya. Oh iya. Jadi tenang-tenang. Gue juga mau call out atlet-atlet apa tadi? GFC. GFC ya, kita sparring mini soccer aja lah. Ah, Bentar. Gue bawa bunuh diri gue. Tapi temen gue Atep. waduh Kadam Dhani. kacau. Serem Boy, kalau itu. Boy Jati Asmara. Boy Jati kipernya, Iya. kiper liga itu kan, Kelvin itu. Iya. Gua tahu itu. Kelvin, serem tuh dia tuh. Iya. Gila tuh. Ini kiper Kalau nggak apa ya? PKT Bontang kalau nggak salah dia. Apa? Persis Solo apa? Ya? Iya, pokoknya tahu gua Kelvin Alfonsius. Itulah ya. Ada pesan-pesan nggak buat fans Arsenal Waduh. yang katanya lu nggak cuma mau Liga Champions nih tahun ini? Oke ya, buat fans Arsenal semua yang nonton Peluit Akhir, tetap semangat, tetap optimis. Ini adalah musim kita, inilah waktunya kita untuk jadi juara. Ya, semoga tidak ada lagi kesialan-kesialan seperti 3 musim sebelumnya. Meskipun sekarang pemain juga masih ada yang cedera, tapi secara squad kita juga sudah oke. Ya, jangan sedih, jangan takut, tetap optimis. Ya, tidak perlu sombong karena kita memang belum dapat apa-apa, tapi yakinlah musim ini kita akan dapat semuanya. Udah. Keren Cukup. ya. Ingat kalian harus bergandengan tangan Harus. sama-sama ya karena Sama-sama. di Arsenal di Indonesia ada Ilham dan Koci. Wes, jelas. Coach my best friend itu. Itu dia. Iya, kan beberapa kali kan gue ketemu Bang Afif dari acara Koci pertama kali. Dia main bola, gua komentarin Bang Afif. Oh iya benar. Iya. Itu dia. Oke, terima kasih Ilham. Tepuk Siap. tangan lu virtual. Sama-sama, Boleh Kemenpora. ya. Teman-teman itu dia ya mau jadi konten kreator. Ya bisa lah, cuma idenya yang fresh lah. Tolong gitu kan. Iya. Karena persaingan nih semakin banyak nih kolamnya Kacau, nih. bro. Iya. Kan Kebagian kok semua, tenang Pasti. aja. Bagian Ya, gue juga ngerasa gitu kok. Iya. Rezeki itu pasti jangan dibagi-bagi. takut tentang rezeki karena rezeki udah ada yang ngatur, tapi rezeki harus kita jemput juga. Nah, itu dia. Itu dia. Habib Safi pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Peluit Akhir, ngomongin olahraga dan sepak bola sampai hari akhir. Adios. Adios. Sikat bosku. Oh iya. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?